Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior. Oke, untuk kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu tentang perawatan luka, terutama pada luka-luka pada pasien dengan diabetes mellitus, atau yang biasa orang kenal di daerah saya itu luka gula. Berhubung saya dari Gorontalo, sebelum kita masuk pada inti video, alangkah bagusnya kita lihat dulu intro. Tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Bakar. Saya seorang perawat yang alhamdulillah telah menyelesaikan pendidikan keperawatan saya di salah satu kampus kesehatan yang berada di Provinsi Gorontalo. Yang ingin saya bagikan kali ini adalah beberapa hal penting yang diperhatikan dalam merawat luka diabetes. Bagi yang belum tahu apa itu luka diabetes mellitus, saya akan bagikan sedikit tentang diabetes mellitus, seperti pada artikel berikut ini yang saya dapatkan. Salah satu komplikasi diabetes mellitus adalah terjadinya luka pada bagian tubuh yang biasa sering terjadi pada bagian kaki, seperti pada foto luka berikut ini. Jadi ini foto luka pasien saya, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi pada bagian tubuh lainnya seperti pada gambar berikut ini. Yakni ini foto luka di bagian tangan dan ada juga terjadi di bagian punggung. Jadi dalam perawatan luka tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kalau saya pribadi yang saya gunakan seperti pada umumnya ya, yakni menggunakan itu yang pertama ada cairan NaCl atau menggunakan air mineral. Ketika tidak bisa mendapatkan NaCl bisa menggunakan air mineral. Kemudian yang kedua ada sabun cuci luka yang mengandung klorheksidin 2%. Jika ada yang bertanya apakah harus menggunakan sabun yang mengandung klorheksidin? Jadi begini, sabun yang mengandung klorheksidin itu dia kandungannya lebih baik pada luka. Kenapa? Karena kandungan klorheksidin tersebut bisa mengurangi rasa perih pada saat pencucian luka dan mampu untuk membunuh bakteri pada luka tersebut saat kita melakukan pencucian luka. Ya, kalau tidak ada sabun yang mengandung klorheksidin bagaimana? Jadi saya sedikit berbagi tentang pengalaman pribadi saya. Saya pernah menggunakan sabun cairan biasa seperti sabun Dettol yang kemasan cair dan alhamdulillah tidak ada rasa perih di bagian luka saat saya melakukan pencucian luka pada hari itu. Tapi saat ini saya sudah menggunakan sabun yang mengandung klorheksidin. Sabun tersebut kalau susah untuk didapatkan, bagusnya ditanyakan pada praktisi-praktisi luka. Atau ada juga kok yang dijual di online. Itu pengalaman pribadi saya ya. Tapi kalau tidak dapat sabun yang mengandung klorheksidin, alangkah bagusnya gunakan cairan NaCl saja. Atau cairan antiseptik seperti Killback, seperti di gambar ini. Atau spray antiseptik lainnya. Seperti ini dan ini. Kemudian yang ketiga ada kasa steril. Keempat itu ada kasarol yang biasa sering kita gunakan, tapi kasarol di sini menyesuaikan ukuran luka. Kemudian yang kelima ada plester. Kalau saya pribadi biasanya menggunakan balutan kohesif. Balutan kohesif itu dia seperti ini, seperti di gambar berikut ini. Kelebihan menggunakan kohesif bandage ini biasanya hasil yang kita lakukan setelah perawatan luka itu balutannya bisa lebih cantik agar pasien juga bisa lebih percaya diri. Dan yang terakhir menggunakan metode modern dressing. Untuk menggunakan modern dressing yang biasa saya gunakan itu seperti ini. Ini juga dan ini. Inilah pilihan-pilihan dressing yang saya gunakan dalam perawatan luka. Ini hanya beberapa contoh saja. Masih banyak juga model yang lainnya seperti pada gambar berikut ini. Jadi kalau ada yang bukan dari kesehatan, contohnya kalau ada keluarga yang ingin melakukan perawatan sendiri di rumah, untuk menggunakan dressing bisa langsung ditanyakan pada perawat luka atau bisa langsung ke konsultasi pada dokter spesialis. Kenapa? Agar bisa mengurangi resiko infeksi dan resiko cedera lebih parah pada bagian luka. Karena perawatan yang salah akan mengakibatkan kondisi luka lebih parah. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Untuk bagaimana proses pencucian lukanya mungkin bisa saya bagikan di video-video berikutnya. Itu dulu dari saya, sekian dari saya. Mohon izin senior.